Di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat yang kedua, itu teksnya ada kesamaan pesan dengan Quran dalam 3 hal tadi. Apa itu? Kehna et binha et yikhidha asher akhafta. Kalau diterjemahkan kehna, ambillah, et binha, bin, pakai istilah binha. Bin itu sama dengan bahasa Arab. Bisa ben, bisa bin, tergantung dari konteksnya. Et binha berarti itu anak lagi. Dan jumlahnya 1. Sudah ada 2 hal ya. Asher akhafta. Asher akhafta itu kalau diterjemahkan yang amat engkau cintai. Berarti sudah 3 poin. Anak itu pasti laki. Anak itu 1, anak itu amat dicintai. 3 poin. Inilah kesamaan Alkitab dengan Al-Quran. Nah, dari situ dia semakin tertarik. Tapi kenapa kok bisa berbeda? Padahal banyak yang sama, ya. Nah, teks itu masih ada kelanjutan. Kehna et binha et yikhidha asher ahabta et yitzhak, yakni Ishak. Ya, disebutkan nama Ishak. Dari sinilah kemudian kenapa Al-Quran tidak menyebut nama? Bukankah teks yang ada sekarang menyebutkan Yitzhak? Berarti pasti Yitzhak yang disembelih. Nah, cara saya menegaskan dan menerangkannya sederhana. Dicari kesamaan dulu sudah oke. Perbedaannya adalah Alkitab menyebutkan nama, yakni Ishak. Quran tidak menyebutkan nama. Oke? Tetapi meskipun Quran tidak menyebutkan nama, nanti itu akan ketahuan siapa yang dimaksud. Karena di ayat 102 itu tertulis fabasyarnahu bighulamin halim. Rabbi habli minas solihin fabasyarnahu bighulamin halim, itu 101. Kemudian 112 fabasyarnahu bi ishaqa nabiyyam minas solihin. Maka kami berikan kabar gembira kepadanya, kepada Ibrahim, seorang anak yang disebutkan namanya Ishak, seorang nabi di antara orang-orang yang solih. Ayat 112 ada kabar gembira kelahiran Ishak. Sebelumnya ada pernyataan anak Abraham atau Ibrahim yang disembelih. Berarti logika Quran jelas, yang disembelih pasti sebelum kelahiran Ishak. Ini konteks Quran menjawab itu meskipun tidak disebut nama. Tetapi meskipun tidak disebut nama, kita bisa lihat dari asal usul kata dari nama itu sendiri. Nama Ismail, ya, karena dalam surah Ibrahim, surah ke-14 ayat 39 insyaallah. Nabi Ibrahim berkata, Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepadaku di masa yang sangat tua, yakni Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku maha mendengar atas doa yang dipanjatkan. Ini saya lontarkan kepada Billy. Siapa yang disebut pertama? Siapa yang disebut kedua di dalam Quran ini? Dia jawab Ismail. Yang pertama. Yang kedua siapa? Ishak. Ini Quran ya, saya bilang. Lalu bagaimana menurut Alkitab? Siapa anak yang pertama? Dia secara tegas mengatakan Ismail anak pertama. Kapan Ismail itu dilahirkan? Dia menjawab, Ismail dilahirkan ketika Ibrahim usia 86 tahun. Apakah ada ayatnya? Ada. Jelas disebutkan usia 86 tahun. Kapan usia Abraham ketika Ishak itu dilahirkan? Dia juga jelaskan selisihnya 13 tahun. Logikanya Ismail anak pertama, Ishak anak kedua. Oke? Berarti ada kesamaan tidak dengan informasi Quran? Sama.
Tapi masalahnya kenapa di sini yang dikorbankan Ishak? Ya kan? Disinilah yang jadi akar masalah. Ternyata saya bilang sama dia, kamu tahu tidak? Teks Alkitab, terutama kitab Kejadian, yang paling awal yang sampai kepada tangan kita sekarang, itu teks apa? Dia jawab, itu manuskrip Laut Mati. Dia bilang tegas, dan saya mendengar langsung dari Bambang Nursena menjelaskan juga begitu. Jadi Bambang Nursena ngomong-ngomong, kalau saya sebut begini, tahu enggak? Kayaknya nggak ada yang tahu, Ustaz. Bambang Nursena itu ibaratnya itu kiainya umat Kristiani. Karena kalau bicara Alkitab dia paham. Kalau bicara Al-Quran katanya dia sangat paham. Ini katanya mereka ini. Ya meskipun bahasa Arabnya belepotan gitu. Bahasa Arabnya nggak bisa sebetulnya. Dia hanya tahu secuil-cuil saja. Saya tahu dia. Tapi sangat dibanggakan. Jadi dia yakin dan seyakin-yakinnya dengan penjelasan Bambang Nursena itu. Dan dia cross check. Memang manuskrip yang asli itu, yang paling tua, yang sampai kepada kita, itu manuskrip naskah Laut Mati. Betul. Ada memang. Dan itu abad ke-5 sebelum Masehi. Berarti tua atau muda? Manuskripnya sangat tua. Tapi saya berkata kepada dia, adakah nama Ishak di dalam teks kitab Kejadian pasal 22 ayat kedua itu? Nama Ishak ditulis di situ. Dia jawab, tidak ada. Berarti sama tidak dengan Al-Quran? Sama. Jadi informasinya sama, tidak disebutkan. Jadi disebutkan Ismail juga tidak, disebutkan Ishak juga tidak. Berarti apa yang salah dari Quran? Tidak ada yang salah. Tapi dari konteks ayat jelas. Meskipun anak itu lahir ke muka bumi, kemudian tidak disebutkan nama, tapi kemudian ada perintah menyembelih. Setelah perintah menyembelih ada kabar gembira kelahiran Ishak. Logikanya anak yang dikorbankan itu adalah kakaknya Ishak. Oke, siapa kakaknya Ishak? Tidak ada kata lain kecuali Ismail. Ini logika dasar dan dia sangat paham itu. Kemudian dari situ saya mulai masuk. Kenapa tidak disebutkan? Disinilah saya bicara mengenai bahasa Al-Quran. Kenapa dalam Al-Quran itu disebutkan nama Ishak? Itu nama pasti ada latar peristiwa. Jadi nama itu bukan sekedar hampa makna. Ada makna. Contoh yang termaktub dalam surah Hud. Mengapa anak itu bernama Ishak? Itu ada yang melatari. Jadi disebutkan wamra'atuhu qa'imah. Jadi istri Ibrahim itu sedang berdiri. Fadahakat, maka kemudian fadahikat, maka dia tertawa. Jadi istri Ibrahim tertawa. Abasyarnaha bi Ishak, maka kami berikan kabar gembira kepadanya Ishak. Apa kaitan dahak dengan Ishak? Dahak itu arti harfiahnya tertawa. Dari tertawanya si perempuan yang bernama Sarah, istri Ibrahim itulah kemudian nanti anaknya bernama Ishak. Jadi arti harfiah Ishak itu tertawa. Oke? Jadi bukan berarti nama itu tanpa makna. Sekali lagi, nama Ishak dalam teks Quran itu ada kaitan dengan kata dhahak. Arti harfiahnya tertawa. Jadi kalau ada orang bernama Ishak itu artinya tertawa. Dulu ada ya seorang pelawak namanya Ishak, ya tertawa. Jadi Ishak itu artinya tertawa. Sama dengan bahasa Ibrani Yitzhak itu juga tertawa. Nah, apakah Ismail itu ada kaitan dengan yang tidak disebutkan namanya itu? Iya. Coba lihat redaksinya. Rabbi habli minas solihin. Wahai ya Rabb, anugerahkan kepadaku putra yang salih. Rabbi habli minas solihin. Itu kan munajat. Doa Ibrahim. Doa Ibrahim kepada Tuhannya. Doa itu diijabah atau tidak? Diijabah. Itulah sebabnya ayat 101 disebutkan
Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim, putra yang halim. Berarti diijabah. Lalu siapa nama anaknya? Pasti anaknya itu punya nama. Apa kaitannya dengan doa? Jelas, namanya Ismail. Apa arti Ismail? Tuhan telah mendengar. Jadi kata sami'a plus il, sami'a itu telah mendengar. Siapa yang telah mendengar? Il. Siapa itu il? Ilah, Tuhan. Jadi Tuhan telah mendengar. Jadi nama Ismail ada kaitan dengan doa Ibrahim. Nama Ishak ada kaitan dengan tertawanya istri Ibrahim. Dari sinilah dia sudah mulai paham. Jadi meskipun tidak disebutkan nama, tidak ada masalah. Yang membedakan secara drastis saya jelaskan kepada dia. Oke deh, kalau misalnya betul yang disembelih itu Ishak. Oke, Ibrahim tahu perintah Tuhan menyembelih Ishak. Dan seharusnya Ishak pun tahu bahwa yang akan dijadikan kurban adalah dirinya sendiri. Ya, ini kan pasti ada komunikasi. Sama seperti Quran, ada komunikasi kan antara ayah dengan sang putranya yang disembelih. Tapi coba lihat urutan berikutnya. Ringkasnya di situ, Ishak dibawa. Ketika Ishak dibawa untuk dijadikan korban oleh Ibrahim, Ishak di tengah jalan ketika memanggul kayu, kemudian Abraham membawa pisau dan apinya. Ishak bertanya, ayah, di sini sudah ada api dan kayunya. Di ayat yang ke-9 itu ada dialog antara Ishak dengan Ibrahim atau Abraham. Ayah, ini sudah ada api dan kayunya. Mana dombanya? Betul Ustaz ya? Mana dombanya? Jadi Ishak itu bertanya, mana dombanya? Itu saya dialog sama dia, mana dombanya? Kira-kira Ishak tahu tidak ketika mengatakan demikian, kalau dia akan dijadikan kurban? Dia menjawab spontan, ya pasti dia tahu. Kalau dia tahu, nggak mungkin bertanya seperti itu. Dari sinilah mulai terbuka. Jadi meskipun disebutkan Ishak, tapi kenapa Ishak bertanya? Seharusnya Ishak tidak perlu bertanya, karena dia yang seharusnya tahu dirinya akan dijadikan korban. Tapi dia bertanya, ayah, ini sudah ada api dan kayunya, mana dombanya? Berarti yang dia pikirkan oleh Ishak, yang dijadikan korban itu domba, bukan dirinya. Betul tidak? Ini bahasa logika sebetulnya, ya kan? Yang lebih mengagetkan lagi, Ibrahim menjawab. Apa jawaban Ibrahim di ayat berikutnya itu? Tuhan sendiri nanti akan menyediakan domba itu. Berarti secara tidak langsung, apa jawaban Abraham di sini? Dia terus terang atau dia menyembunyikan sesuatu? Dia menyembunyikan sesuatu. Padahal seharusnya Abraham mengatakan sesuatu. Sesuatu apa? Kamu sendiri yang akan jadikan kurban. Begitu kan seharusnya? Oke? Nah, dari situlah mulai dia terbuka. Oh, iya, meskipun disebutkan nama Ishak, tapi anehnya Ishak dia tidak tahu kalau dijadikan kurban. Ini berbeda dengan redaksi Quran. Redaksi Quran apa? Jawaban putra yang dikorbankan, yang akan dikorbankan itu. Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku yang amat aku cintai, lakukan perintah Tuhanmu atas diriku, dan engkau akan menjumpai aku sebagai orang-orang yang sabar. Berarti dia rela, dia mau, dan dia tidak ada gap komunikasi antara seorang ayah dengan putranya. Dari sinilah ada perbedaan antara informasi Bible dengan Al-Quran. Kalau yang dipersoalkan hanya tidak disebutkan nama, ada pembandingnya. Alkitab yang versi abad ke-5 sebelum Masehi juga tidak disebut nama. Jadi apa kesalahan Al-Quran? Tidak ada. Karena tidak disebutkan nama. Toh Alkitab versi yang tertua pun juga tidak disebut nama. Kalau begitu yang versi baru kenapa disebutkan nama? Itu kan problem. Yang kedua, ini yang membuat dia semakin yakin bahwa kalau seandainya kita bukan Muslim dan bukan Kristiani, kira-kira teks mana yang lebih konsisten di situ? Mana yang lebih akurat di situ?
mana yang lebih bernalar di situ. Dia terus terang mengatakan sesuatu atau dia menyembunyikan sesuatu. Dia jawab, Quran yang lebih bernalar. Tidak ada dusta di dalam informasi itu. Kalau dikatakan teks yang sebelumnya mengatakan, ayah, ini sudah ada api dan kayunya, mana dombanya? Berarti dia tidak tahu. Sementara Abraham jawabannya, biar Tuhan nanti yang menyediakan domba itu. Berarti ada sesuatu yang tidak disampaikan oleh Abraham. Nah, disinilah yang disebut sebagai paradoks. Apa itu paradoks? Inkonsistensi. Jadi inkonsistensi itu. Jadi dialog seperti ini sebetulnya tidak ada yang marah. Tidak ada yang marah. Saya tidak berkata, oh ini sisipan. Mungkin sebetulnya ya arahnya ke sana juga, sisipan. Tapi saya tidak berkata ini sisipan. Saya berkata ini loh, teks yang tua begini. Teks yang terbaru kok ada ya, nama Ishak. Lalu dari mana nama Ishak yang versi yang terbaru ini? Dia simpulkan sendiri kan? Apa kesimpulan dia? Sisipan. Yang mengatakan sisipan siapa? Bukan saya, dia sendiri. Jadi berdialog itu penting. Tapi bagaimana menyentuh nalarnya itu? Nah ini yang mungkin menjadi wasilah. Yang sebelumnya itu bukan Billy. Ada namanya Dr. Stanley, orang Chinese. Itu juga sama. Prosesnya 1 tahun, setiap minggu datang ke rumah. Dan saya syahadatkan sendiri. Dan sekarang tinggal di Pakuan City di Surabaya. Memang dampaknya itu panjang. Bayangkan, sabar enggak kita menunggu 1 tahun? Kalau saya 1 tahun itu ya lumayan. Kadang-kadang saya dihadapkan pada dua pilihan. Bayangkan kalau dia datang ke rumah saya, ya Billy maupun Stanley, itu paling malam dia jam 8 atau setengah 8 setelah Isya. Pulang kira-kira jam berapa? Jam 10 atau setengah 11. Kira-kira mana yang harus saya pilih? Saya harus menemui tamu sampai sekian jam itu, atau saya menunggu kemarahan istri saya? Tapi itu sudah saya kasih tahu istri saya, ini kita niatkan hanya satu malam, 1 minggu, gak ada masalah. Dan istri saya sudah tahu mengenai hal ini, dan dia bersyukur bisa ada komunikasi seperti itu. Kalau kesabaran 1 tahun itu masih terlalu rendah. Nabi Ibrahim mendapatkan Ismail itu berapa tahun? Usia 86 tahun. Jadi tidak sama, tidak seimbang. Nah mungkin kita punya passion yang berbeda. Saya paling menghindari dialog dengan cara yang emosional. Karena menurut saya pribadi ya, ada orang yang punya cara sendiri-sendiri. Karena kalau saya tidak hati-hati, yang disalahkan bukan saya pribadi, tapi juga kampung. Nah, menyambung dari apa yang dikatakan Ustadz Abu Deda, itu ada satu orang dulu yang bernama Ali Mahrus At-Tamimi. Dia sangat lihai itu, mengolah kata untuk membuat orang itu keluar dari Islam. Tapi alhamdulillah sekarang dia meninggal su'ul khotimah. Karena dia murtad, ya. Jadi masuk Islam, murtad lagi. Masuk Islam, murtad lagi. Itu namanya Ali Mahrus At-Tamimi. Kira-kira kalau mendengar Ali Mahrus At-Tamimi itu muslim atau bukan muslim? Pasti berkata itu muslim. Tapi begitulah temperamennya, orangnya. Karena memang bukan untuk mencari kebenaran, dia mencari materi. Nah, ketika dia menjadi murtad ulang terakhir, akhirnya dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, ini hati-hati. Agama itu bukan mainan. Agama itu adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat. Nah, ini pengantar dari saya. Masya Allah. Nah, terkait ke judul nih kita. Nanti ke Prof Ali dulu. Terkait judul kita kan mengupas rahasia 3 agama. Dan mungkin di sini teman-teman sudah enggak sih apa yang akan dibahas di sini? Maksudnya agama apa ini kan ada 3. Kalau misalnya kita paham mungkin secara umum lumayan banyak gitu ya. Tapi di sini fokusly benar-benar 3 agama, dan di sini ada gambar Ka'bah, insyaallah. Nah, sedikit bridging juga ke pertanyaan selanjutnya. Di sini kan kita akan membahas dari 3 agama, yaitu agama Samawi, yaitu termasuk dari Kristen, Yahudi, dan juga Islam. Nah,
Di sini digambarkan di Ka'bah karena memang ada tokoh sentral di situ, yaitu Nabi Ibrahim. Nah, untuk itu kita ke pertanyaan selanjutnya di sini. Jadi teman-teman juga kalau misalnya mau ada yang ditanyakan silakan. Benar-benar perlu dipersiapkan juga. Untuk Profesor Ali, apa korelasi antara ajaran Islam dan ajaran kenabian sebelum Islam? Yang dimana apa titik temu dan titik pisahnya di antara tiga ini? Karena kan kita tahu dari ketiga tersebut juga ada kitab, dan kita juga mengimani kitab tersebut, yang diperlukan untuk mengimani kitab tersebut. Lantas apa sih titik temu dan titik pisahnya yang sekarang terjadi itu? Apa tuh? Ya, baik. Saya jawab secara singkat begini. Ada titik temu, ada titik tengkar. Titik temunya di mana? Kalau bicara tiga agama, itu berarti Yahudi, Kristen, Islam, atau Yahudi, Nasrani, dan Islam. Titik temunya itu melalui pendekatan istilah dulu. Tadi disebut dengan istilah Samawi ya. Samawi itu istilah yang versi Arabnya. Dari kata samawat, as-sama. Sementara dalam bahasa Ibrani itu ada kata shemayim. Shemayim itu artinya juga langit. Samawi itu juga langit. Kemudian dalam bahasa Suryani itu ada istilah Semayya. Jadi Semayya, Semayim, Samawat. Kira-kira bunyinya mirip enggak? Mirip. Sama seperti orang Jawa dengan orang Madura. Kalau orang Jawa itu pintu menyebut lawang. Orang Madura menyebutnya labeng. Mirip enggak? Mirip. Orang Melayu menyebut kucing, ya. Orang Minang menyebut kuciang. Sama atau beda? Sama. Jadi cara pelafalan beda, tapi maksud bendanya itu sama. Oke? Makanya disebut agama-agama samawi. Kan dari sisi istilah ada kemiripan. Ini pendekatan bahasa dulu ya. Tapi jangan berhenti di situ supaya nggak salah paham. Secara pendekatan bahasa, kenapa kok ada kemiripan? Karena disandarkan kepada tokoh yang sama. Kebetulan tokoh yang sama itu sampai hari ini namanya dicantumkan dalam tiga agama itu. Saya bertanya, apakah dalam Al-Quran ada nggak nama Ibrahim? Ada. Ada. Di mana itu? Salah satu contohnya surah Al-Baqarah ayat 127. Apa bunyinya? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah tatkala Ibrahim menegakkan pondasi rumah Allah bersama sang putra yakni Ismail, kemudian berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai ya Rabb, terimalah apa yang kami lakukan ini, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi muncul nama Ibrahim, muncul nama Ismail. Dan dua tokoh ini ada di dalam Alkitab, ada di dalam Tauratnya Yahudi, ada di dalam kitab agama Kristiani maupun Katolik. Jadi sekali lagi nama Ibrahim itu ada. Tapi boleh juga dibaca dengan nama Ibrahim. Jadi kalau kita baca Quran boleh baca begini. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Boleh dibaca Ibrahim. Jadi mau dibaca Ibrahim sahih, mau dibaca Ibrahim sahih. Nah, ini sama-sama bahasa Arab, ya. Sementara kalau bahasa Ibrani versi Yahudi sampai hari ini, versi Kristen sampai hari ini menyebutnya bukan Ibrahim, menyebutnya bukan Ibrahim, tapi Abraham. Pertanyaannya, apakah Ibrahim, Abraham itu orang yang berbeda atau orang yang sama? Orang yang sama dengan cara pelafalan yang berbeda. Dari situlah kemudian disimpulkan secara sederhana bahwa ketiga agama ini merujuk pada tokoh yang sama. Kemudian kalau merujuk pada tokoh yang sama, bukti konkretnya apa? Misal dalam tradisi Islam sendiri, nama Ibrahim selalu tidak disebut namanya dalam ritual
Salat kita, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Yahudi juga menyebut nama tokoh ini setiap hari karena mereka sholat 3 kali. Satu disebut Salat Ta'rif. Kalau kita menyebutnya sholat as-sholat, ya. Eref itu maghrib. Mirip gak bahasanya? Eref maghrib. Salat sabah. Nah, sholat subuh, ya kan? Karena memang bahasa Ibrani dengan Arab itu dekat, sama seperti bahasa Sunda dengan Jawa, dekat, satu keluarga. Ya. Nah, apa yang dikatakan dalam doa orang Yahudi itu sendiri? Dia menyebut Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, Elohe Avotenu Elohe Avraham, Velohe Yitzhak Velohe Yaakov. Kalau diterjemahkan, Shema Israel, dengarlah wahai orang-orang Israel. Azana Elohim, Tuhan, Allah yang kita sembah. Azana Ehad, Tuhan itu benar-benar Ehad. Kalau bahasa Arabnya Ahad. Jadi Ehad, Ahad. Ini sama-sama bahasa satu keluarga, satu rumpun. Kemudian Elohe Avotenu, Tuhannya nenek moyang kami. Jadi Bani Israel itu, orang Yahudi kalau doa itu, Tuhannya nenek moyang kami. Kalau kita ada nggak doa begitu? Nggak ada kan? Tuhan untuk semua bangsa. Jadi mereka menyebut, Tuhannya nenek moyang kami. Siapa itu nenek moyang kami? Elohe Abraham, Tuhannya Abraham. Velohe Yitzhak, Tuhannya Ishak. Velohe Yaakov, Tuhannya Yaakov. Dari sinilah yang disebut adanya kesamaan. Menyebut nama tokoh yang sama. Tapi jangan berhenti di situ. Kalau disebut ada kesamaan, kemudian disimpulkan bahwa semua agama itu sama, nah ini salah, tidak benar. Bahwa kesimpulannya semua agama sama. Nah, kalau asal usul agama itu dari sumber yang sama, oke. Tapi kalau semua agama sama, tidak oke. Sumbernya pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena ada distorsi, maka Quran meluruskannya. Karena sumbernya satu, dari sumber yang sama itu. Kemudian distorsi, maka Quran datang untuk meluruskannya. Salah satu pelurusannya ya banyak. Termasuk mengenai siapa yang dikorbankan tadi. Nah, kesamaan sudah saya jelaskan. Nah, di mana perbedaannya? Perbedaannya luar biasa. Dari sisi tauhid antara Kristen dan Islam itu berbeda. Islam mengajarkan tauhid. Kristen mengajarkan Trinitas. Itu sangat fatal. Dari sisi syariah banyak yang diubah. Islam mengharamkan babi atau tidak? Mengharamkan. Kristen mengharamkan babi atau tidak? Kristen mengharamkan babi atau tidak? Dulu iya, sekarang enggak, Ustaz. Seharusnya diharamkan, tapi malah dihalalkan. Kalau Quran menyebutkan khinzir, teks aslinya itu menyebutkan khinzer. Kan sama, khinzir, khinzer. Bendanya sama. Apa itu? Ya babi. Cuma ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia saja cukup. Contoh, pada awalnya diterjemahkan, jangan kamu makan babi. Diubah menjadi jangan kamu makan babi hutan. Diubah lagi sekarang. Jadi intinya kalau jangan makan babi, apapun tidak boleh makan, jenis babi apapun. Tapi kalau jangan makan babi hutan nggak boleh dimakan. Tapi selain babi hutan, babi peliharaan boleh nggak? Nah, di situ ada distorsi. Jadi sebenarnya kesamaannya ada, tapi perbedaannya sangat-sangat banyak. Sehingga Islam datang itu untuk meluruskan. Jadi kalau begitu, agama samawi yang benar yang mana? Hanya Islam saja. Yang lain tidak bisa disebut agama samawi lagi. Meskipun asal usulnya sumbernya dari samawi, dari langit. Tapi karena distorsi, maka yang disebut samawi hanya Islam itu sendiri. Saya kira itu ya. Masya Allah. Jadi tadi jelas terkait persamaan dan juga titik pisah di antara Islam, Yahudi, dan
Nasrani, dan memang sudah diakui bahwasannya sekarang sudah bukan Samawi lagi. Ketika kita sudah pahami arti dari Samawi itu sudah sangat melenceng dari Nasrani yang dan Yahudi yang sekarang gitu. Jadi memang karena titik semuanya sama. Nah untuk itu melanjut juga kepada untuk Ustadz Abu Dedat juga, kenapa sih Ustadz Yahudi dan Nasrani ini tidak mau mengakui kerasulan Muhammad SAW, padahal kemunculan beliau sudah dibuahkan dalam kitab-kitab mereka? Baik, terima kasih. Jadi kaitan dengan kenapa Yahudi Nasrani tidak mengimani Nabi Muhammad? Ya, tidak mengimani. Pertama kita berangkat dulu dari nenek moyangnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, tentu kembali kepada Abraham atau Ibrahim tadi yang sudah sampaikan oleh Pak Ali. Di dalam Quran surat 2 ayat 132 Allah berfirman, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya. Di sini ada Ismail, tentu ada Ishak, ada Yakub cucunya yang dikenal dengan nama Israel. Apa yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Yakub kepada anak dan keturunannya? Peganglah agama ini dan jangan kalian mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Jadi agama seluruh para nabi itu adalah ad-dinul Islam. Nah sementara sekarang ini kan ada sebagian kalangan intelektual di Indonesia ini, terutama Muslim, wah Nabi Ibrahim membawa agama Yahudi, Nasrani dan Islam. Jelas adalah keliru. Nabi Ibrahim hanya mewasiatkan al-Islam. Nah gitu ya. Jadi kalau Ibrahim Islam, Ismail Islam, Ishak Islam, Yakub Islam, Musa juga Islam, Isa juga Islam, baru Islam disempurnakan di masa Rasulullah SAW. Nah, makanya yang namanya agama Samawi itu hakikatnya hanya satu. Ad-dinul Islam. Itu agama para nabi. Adapun kitab Samawi, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Quran, itu kitab Samawi. Tapi ad-dinnya para nabi satu. Cirinya apa? Mengajarkan akidah tauhid, ya. Nah, ini berangkat dulu dari sana dulu ini. Nah, kaitannya dengan Yahudi. Kenapa Yahudi tidak beriman kepada Nabi Muhammad? Sesungguhnya orang Yahudi itu mengimani Nabi Musa, ya, sebagai utusannya, tapi menolak kepada Isa Al-Masih. Kenapa menolak Isa Al-Masih? Jadi bukan hanya menolak Nabi Muhammad, tapi menolak juga Yahudi itu kepada Isa Al-Masih secara mayoritasnya ya, sebagian besar. Menolak kenapa? Karena menuduh orang Yahudi itu kepada Isa, ini anak yang tak layak aku jadi nabi, jadi rasul. Dia anak seorang pezina, karena menuduh Maryam sebagai wanita pezina. Karena Maryam mengandung, melahirkan Isa tanpa seorang suami. Nah, dituduhlah Maryam sebagai wanita pezina. Apa yang disampaikan Maryam atas perintah Allah lewat malaikat Jibril untuk menjawab tuduhan bahwa Maryam sebagai wanita yang tidak terpuji? Suruh tanya sama anak yang saya gendong. Maksudnya suruh tanya kepada Isa Al-Masih. Nah, lalu mereka mengatakan, mana mungkin bisa bicara ini anak kecil ini? Tapi tiba-tiba dia bicara. Di dalam surat Maryam, surat 19 ayat ke-30, tiba-tiba bicara, inni Abdullah atanyal kitab wa ja'alani nabi. Aku ini hamba Allah yang diberikan Alkitab kepadaku, maksudnya kitab Injil, dan aku ini jadikan seorang nabi. Disitulah Nabi Isa atau Isa diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi pada saat kecil itu. Dan ayat ini membantah tuduhan Maryam sebagai wanita pezina. Tapi tadi karena Yahudi memang menuduh Maryam berzina karena dia hamil tanpa seorang suami, lahir Nabi Isa Al-Masih. Nah, makanya mereka tidak percaya kepada Isa. Tapi kepada Musa percaya, itu Yahudi. Datang sekarang ke Nasrani. Nasrani percaya kepada Musa sebagai Nabi Allah, ya kan? Ya memang tertuang dalam kitab mereka.
Tapi juga dia percaya kepada Isa. Hanya masalahnya Isa dianggap tidak sekedar nabi dalam keyakinan Kristen sekarang. Isa ini kalau lihat di dalam Bible kan Ustaz Ali sudah tahu pasti kan. Semua penggemar Kristologi tahu. Di dalam Bible sendiri kata hamba, kata anak manusia, kata rasul, kata utusan, kata nabi kepada Isa itu ada. Tapi ada yang beda. Yang beda bukan nabi lagi, tapi sebagai putra Allah yang tunggal. Bahkan sudah jadi Allah itu sendiri, kata Paulus di dalam kitab Roma kan. Kata Paulus dalam kitab Roma itu, Yesus mati supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Jadi kalau dia tidak mati, berarti tidak akan jadi Tuhan, tetap jadi manusia. Nah itu kata Paulus. Itulah yang menjadi bedanya. Jadi kalau Nasrani mengimani pada dasarnya mengimani Musa, mengimani Isa, tapi menolak Nabi Muhammad. Sementara Yahudi menolak Isa, menolak Nabi Muhammad SAW. Nah kita umat Islam menerima Musa, menerima Isa, menerima Nabi Muhammad. Karena dalam Islam kita tidak boleh membeda-bedakan di antara para nabi. Hanya Yahudi membedakan nabi-nabi itu. Ada nabi besar, ada nabi kecil. Dalam Islam tidak membeda-bedakan di antara para nabi. Yang berbeda itu antara Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya diutus oleh Allah hanya kepada kaum tertentu, maka kalimatnya selalu dipanggil ya qaumi. Nabi Nuh, Nabi Hud ya panggilannya ya qaumi. Kalau Nabi Isa ya Bani Israel, wahai keturunan Israel. Nah ada Nabi Isa menjelaskan di kitabnya, misalnya di dalam kitab Injilnya, wahai manusia ya, tapi ya Bani Israel karena memang diutus oleh Allah kepada bangsa Israel. Itu cocok dalam Quran maupun dalam kitab Bible sendiri. Nah sementara Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Maka seruannya di Quran itu ya ayyuhan nas. Ya. Bahkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Jadi disinilah bahwa Nabi Musa diimani oleh Yahudi. Yahudi menolak Nabi Isa, menolak Nabi Muhammad. Datang umat Nasrani menerima Musa, menerima Isa, menolak Nabi Muhammad. Kita menerima Nabi Musa, menerima Nabi Isa, menerima Nabi Muhammad. Kenapa pertanyaannya Yahudi Nasara menolak Rasulullah SAW? Karena memang Rasulullah ditolak itu, terutama Yahudi menolak Rasulullah SAW karena dia bukan dari bangsa Israel. Nah kita ingat misalnya surat As-Saff ayat 6 ya, bagaimana Nabi Isa menjelaskan di situ. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wa idh qala Isa ibnu Maryam ya Bani Israil inni Rasulullah, kata Isa, aku ini Rasulullah kepada kalian, membenarkan kitab yang turun sebelumku itu Taurat, untuk yang turun kepada manusia, dan memberi kabar gembira, kata Nabi Isa. Nanti setelah aku ini akan datang Rasul, ismuhu Ahmad, yang bernama Ahmad. Siapa yang dimaksud Ahmad? Ya Nabi Muhammad. Walaupun dalam tafsirnya Ahmadiyah, ya misalnya, yang dimaksud Ahmad itu juga pendiri Jemaat Ahmadiyah. Padahal Nabi menjelaskan, namaku ini Muhammad Ahmad Al-Aqib Al-Asyid, itu namaku, kata Nabi. Jadi yang dimaksud Ahmad yang oleh Nabi Isa itu akan datang Rasul itu Nabi Muhammad. Hanya masalahnya memang Bani Israel itu menunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Begitu datang, ternyata bukan dari Bani Israel, dari Bani Ismail, bangsa Arab. Itulah yang mereka tidak menyukainya, kedengkiannya, hasadnya. Jadi karena dengki, karena hasad, karena orang Yahudi mengklaim satu-satunya kekasih Tuhan adalah bangsa Yahudi. Bangsa yang non Yahudi, bangsa Goyim itu bangsa budak. Jadi yang dianggap bangsa budak itu yang Goyim itu, yang Kristen juga bangsa budak dalam versinya Yahudi. Kita yang Muslim adalah juga bangsa budak, bangsa Goyim. Jadi orang Yahudi mengatakan satu-satunya kekasih Tuhan adalah bangsa Yahudi. Sehingga itulah udah diberikan nikmat sama Allah banyak, kenabian dari Bani Israel banyak ya. Tetapi kenapa mereka karena mengkufuri nikmat yang diberikan. Jadi karena hasadnya. Jadi menolak Nabi Muhammad SAW itu sebetulnya lebih kepada hasadnya, dengkinya, karena ini bukan dari bangsa Israel. Karena menganggap ya satu-satunya ya dari bangsa itulah yang kekasih Tuhan. Nabi Muhammad bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Ismail. Nah, beda lagi kalau menurut Ahmad Musodek, katanya kan Abraham itu punya keturunan, ada Bani Israel kan, lewat Nabi Ishak ya. Kemudian ada Bani Ismail, ada dari istri yang ketiga dari bundiknya Keturah, itu Bani Jawi. Oh, Bani Jawi.
Dan Ahmad Musadik itu ngaku ada keturunan Nabi Ibrahim namanya Bani Jawi. Siapa Bani Jawi? Ya, Ahmad Musadik sendiri ngaku sebagai Bani Jawi. Lain lagi kata Panji Gumilang. Kalau kata Panji Gumilang, Abraham tuh punya anak yang di Indonesia, di Sumatera Utara, itu dari istri yang ketiga, dari Ketura. Kan Ketura dibilang gundik Abraham. Ya. Siapa katanya itu anak keturunan Abraham dari istri yang ketiga? Itu di Sumatera Utara, Medan. Rupanya dia kutip di dalam kitab Satu Tawarikh itu bahwa anak-anak daripada Ketura itu Jimran, Yoksan, ya kan, Median, Medan, Isbaksua. Ini ada Medan. Nah, Medan itu katanya anak Nabi Ibrahim dari istri yang ketiga. Itu kata Panji Gumilang. Jadi antara Ahmad Musadik dengan Gumilang ini sama-sama dari Ajaitun, begitu model. Ya. Nah, kembali tadi. Jadi kalau bicara kenapa orang Yahudi Nasara itu menolak kenabian Muhammad SAW, sebetulnya mereka tahu, karena dijelaskan juga di dalam surat ke-7 ayat 157. Orang-orang Yahudi maksudnya Rabi Yahudi dan pendeta-pendeta nasib mengenal Nabi Muhammad itu seperti mengenal anak kandungnya sendiri, kan di ayat yang lain ya, bukan di surat 7 ayat 157. Tetapi dijelaskan berkaitan dengan Nabi yang ummi maktuban indahum Petrus ini. Jadi mereka sudah tahu tentang Nabi Muhammad itu, dia ketahui di dalam Taurat maupun dalam kitab itu. Tapi tadi karena kedengkian, karena hasadnya, karena dia bukan dari Bani Israel tapi dari Bani Ismail. Ya, itulah sebetulnya menolaknya, ya, menolaknya. Jadi kalau kembali lagi berangkatnya tuh, nah, cuman yang jadi masalah sekarang ini di Indonesia ini ada orang yang ingin kembali kepada agama Abraham, tapi malah menggabung-gabungkan agama Yahudi, Kristen dan Islam. Ini kita ya milah. Ini nih kita lihat wahyu yang turun di Gunung Bunder ya ini. Ya, ini nih kita lihat ya. Ini kan Ahmad Musadik. Ahmad Musadik itu mengklaim sebagai Al-Masih Al-Maud. Al-Masih yang dijanjikan, kan? Katanya dia dapat wahyu di Gunung Bunder setelah 40 hari 40 malam bertahan. Bertemulah dengan Warokoh bin Nawfal. Kan dulu kan Nabi Muhammad juga bertemu dengan Warokoh bin Nawfal kan? Iya. Nah, ternyata Ahmad Musadik bertemu dengan Warokoh bin Nawfal. Nah, rupanya Warokohnya ini orang Advent, dari Kristen Advent, namanya Robert Paul Walea. Jadi Robert Paul Walea itu mengklaim saya ini sebagai apa tadi? Warokoh bin Nawfal. Jadi Ahmad Musadik bertemu dengan Warokoh bin Nawfal. Nah, kata Warokoh bin Nawfal bahwa engkau benar seorang rasul. Ini sudah dimuatkan dalam Alkitab. Jadi makin yakinlah Ahmad Musadik bahwa dia seorang rasul karena sudah bertemu dengan Warokoh bin Nawfal. Nah, cuman Nabi Muhammad itu dulu dapat wahyu di Gua Hiro, ini dapat wahyu di Gunung Bunder di Bogor. Nah, wahyunya dikumpulkan dalam buku ini. Makanya di sini ditulis Ahmad Musadik menulisnya kan Al-Masih Al-Maud dan Ruhul Kudus. Di sini ada simbolnya, simbol bintang David. Ini melambangkan agama Yahudi, simbol salib melambangkan agama Kristen, dan simbol bulan bintang melambangkan Islam. Jadi katanya ingin kembali kepada agama Abraham, tapi menggabungkan teologi Yahudi, teologi Kristen dan Islam. Kalau Musadik itu baca Quran, kalau ingin kembali kepada agama Abraham, kembali ke dalam Islam. Bahkan dipertegas di dalam surat 3 ayat ke-67. Allah berfirman, "Maka na Ibrahim Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Ibrahim bukan Yahudi, bukan pula Nasrani, melainkan yang hanif, yang lurus, dan Ibrahim seorang muslim dan tidak termasuk orang yang musyrik. Kalau antum lihat asbabnya turun ayat ini kan berkaitan dengan perdebatan antara rahib Yahudi dengan Nasrani dari Najran tentang agama Ibrahim. Kata rahib Yahudi, Ibrahim agama Yahudi. Oh enggak, kata orang Nasrani dari Najran, beragama Nasrani. Mereka berdebat di hadapan Rasulullah, turun ayat ini. Tapi anehnya di Indonesia ini ada profesor doktor Ki Haji, ya, gelar di belakangnya MA, katanya Nabi Ibrahim membawa agama Yahudi, Nasrani dari Islam. No. Ibrahim hanya mewasiatkan Islam. Bahkan aspek turun ayatnya jelas, perdebatan klaim antara Yahudi tentang agama Ibrahim, klaim Nasrani tentang agama Ibrahim. Tapi Quran meluruskan, karena Quran punya fungsi sebagai musaddiq, membenarkan, tapi juga sebagai mengoreksi, sebagai korektor. Tadi Ustaz Ali sudah sampaikan ya.
Jadi Quran itu ada yang dibenarkan. Maka kata Nabi begini, berdasarkan. Kalau datang kepada kalian kaum ahlul kitab, baik Yahudi maupun Nasara, jangan kalian benarkan seluruhnya, tapi jangan juga kalian salahkan seluruhnya. Yang benar katakan benar, yang salah tentu harus diluruskan. Nah, jadi ketika ada misalnya kisah tadi kan, yang dikorbankan, bagaimana kisah Nabi Lut berzina dengan kedua putri kandungnya sampai punya anak, apakah antum mau benarkan? Oleh Quran dikoreksi. Apakah Nabi Daud berzina dengan Batseba? Oleh Quran dibenarkan, dikoreksi. Nah, termasuk misalnya patung sapi dari emas kan, inilah katanya Tuhannya Musa. Nah, kalau dalam Bible kan dibilang itu Harun yang membuat. Oleh Quran dikoreksi, Samiri bukan Harun kan gitu. Nah, itu Quran mengoreksi. Jadi diluruskan ya. Nah, diluruskan. Makanya sekali lagi tadi, kalau mau kembali kepada agama Ibrahim, kembali ke dalam Islam. Sehingga Rasulullah SAW kan dijelaskan di Quran itu, bahwa Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti milah Ibrahim. Apa milah Ibrahim? Korban milah Ibrahim, haji milah Ibrahim, ya kan? Nanti Ustaz Ali yang lebih paham dalam hal itu. Ibadah haji itu milah Ibrahim, korban milah Ibrahim, hitan milah Ibrahim. Kan dalam hadis itu Nabi Ibrahim dihitan pada usia 80 tahun pakai kampak. Tapi kalau sekarang nggak pakai kampak, anak saya nggak kalau pakai kampak kabur dihitan. Tapi di dalam hadis terangkan Nabi Ibrahim itu dihitan usia 80 tahun pakai kampak. Ternyata memang di dalam agama Yahudi hitan itu tanda orang yang beriman. Jadi orang kafir itu tidak dihitan. Bahkan kalau dalam Injil Muhammad Abbas, lebih mulia anjing daripada orang yang tidak berhitan. Nah, artinya hitan itu memang sangat penting. Itu kan. Nah, jadi kalau dikaji kan semua para nabi itu hitan. Ya Ibrahim dihitan, Ismail dihitan, Ishak dihitan, Musa dihitan, Yesus juga dihitan. Pertanyaannya, kenapa sebagian besar mereka tidak dihitan? Nah, kira-kira jadi situ intinya karena memang ada kedengkian ya kepada Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad bukan dari bangsa mereka. Pastinya kan apa yang disampaikan Nabi Isa, harusnya mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Isa sendiri beritahukan nanti akan datang Rasul setelah aku, Ismuhu Ahmad. Gitu, ya. Ditunggu-tunggu setelah datang kepada mereka, lalu mereka katakan ada sihir mubin. Ini adalah sihir yang nyata, dianggap sihir. Itulah penolakan pertama kaum Bani Israil kepada Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad bukan dari bangsa mereka. Demikian. Bukan dari keturunan Nabi Ishak ya, lebih tepatnya. Baik, teman-teman mungkin langsung tanya jawab dari teman-teman yang mungkin sudah menyiapkan terjemah untuk kertas untuk tanya, atau mau nanya langsung silakan, bisa angkat tangan dengan Ikhwan ataupun Akhwat. Tadi udah cukup bridging ya terkait tema yang dibahas hari ini, yaitu mengupas rahasia 3 agama. Khawatirnya karena memang ini berbentuk talk show yang teman-teman inginkan tidak tersampaikan, jadi bisa dipertanyakan langsung di forum ini. Mungkin bisa dibuka pertanyaan dari Ikhwan ataupun Akhwat. Apa dong? Ya, kalau begitu kita coba lanjut dulu untuk ada berikutnya. Mungkin ada dulu yang mau ditanyain? Siapa semua? Baik. Ini kembali kepada Profesor Benahim nih, terkait kita disuruh Allah untuk mengimani kitab Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Cuma yang kita pahami sekarang memang banyak perubahan-perubahan yang terjadi di Injil dan lain sebagainya. Lantas, gimana kita bisa mengetahui kalau itu kitab Zabur, Taurat, dan Injil tersebut asli dan pantas untuk diimani? Ustaz? Apakah memang mengimani itu memang mempelajari atau memang cukup menerima atau seperti apa juga dari yang ditafsir? Kalau pertanyaannya dijawab secara sederhana, sebetulnya sudah clear. Iman di sini kita harus tahu bahwa semua kitab-kitab itu, sebagaimana yang secara literal disebutkan dalam Al-Quran, ada kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat, secara literal ya, secara harfiah tercantum dalam Al-Quran. Berarti itu pasti benar. Istilah yang dipakai itu benar. Namun, apakah Injil yang dimaksud dalam Quran? Apakah Taurat yang dimaksud dalam Quran itu sama dengan Taurat yang sekarang? Apakah sama dengan Injil yang sekarang? Faktanya tidak.
Berarti yang dimaksudkan oleh Quran untuk beriman itu beriman dalam arti sumbernya, berasal dari sumber yang asal. Itu kita harus imani. Dengan bahasa lain, dari mana Taurat itu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita imani. Dari mana Injil itu berasal? Dari Allah Subhanahu wa taala, sama. Dari teks yang lain, Zabur, dari mana berasal? Dari Allah Subhanahu wa taala. Itu konteks iman itu. Bukan dalam arti dipraktekkan, karena masa kita ini adalah masa pelaksanaan syariat yang disebut Al-Quranul Karim. Nah, sementara kalau kita selidiki lebih lanjut, Injil yang sekarang itu kan bukan hanya satu, tapi beragam. Ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, ya kan? Sementara Quran itu hanya menyebut Injil, satu Injil. Nah, kita tahu juga kalau Al-Quran menggunakan istilah Injil, kalau Injilnya itu lebih dari satu, lebih dari tiga, disebutnya Anajil. Ya kan? Artinya Injil. Jadi Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, itu orang Arab menyebutnya Anajil Arba. Injil yang 4. Berarti Anajil itu kan jumlahnya lebih dari satu. Berarti apa yang dimaksud dengan Quran Injil itu? Ini kan persoalan. Ya kan? Nah, selain ada yang 4 yang diterima, ada beberapa Injil lain yang ditolak. Misalnya Injil apa? Injil Maria, Injil Yakobus, Injil Petrus, Injil Nikodemus, dan Injil Barnabas. Masih ada yang lain, Injil Ebionit. Banyak. Jadi kalau saudara bertanya, berapa sih jumlah Injil itu? Banyak. Sementara Quran menyebutnya cuma satu. Jadi apa yang dimaksud Quran? Itu Injil, sabda Nabi Isa alaihissalam yang berupa oral. Tahu oral ya? Yang disampaikan. Seperti Quran. Quran itu sebetulnya bukan Nabi menerima dalam bentuk mushaf dari langit. Enggak. Bentuknya oral. Tapi kemudian Injil yang disampaikan dalam bentuk oral melalui lisannya Nabi Isa itu dicatat menurut versi-versi yang berbeda. Maka ada versi Matius, versi Lukas, versi ini, versi itu, dan lain sebagainya. Maka dari sinilah kita melihat ada perbedaan. Misal dalam Al-Quran, siapa yang membuat burung dari tanah liat itu? Jawabannya Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalau kita lihat dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, informasi itu nggak ada. Di mana kita dapatkan? Dalam Injil Thomas disebutkan. Padahal Injil Thomas itu tidak masuk 4 Injil itu, tapi di luar. Kalau begitu, Qurannya yang salah atau Injil Thomas yang keliru. Nah, ini kan problem. Jadi yang dimaksud beriman di situ sumbernya. Sumbernya. Dan kita harus beriman pasti berasal dari sumber Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak boleh kita samakan dengan Taurat yang sekarang, Injil yang sekarang. Taurat sekarang itu ada 2 versi. Yang ditulis dalam Quran itu kan Taurat yang diterima oleh Nabi Musa. Sementara sekarang ini Tauratnya Musa itu versi yang mana? Versi Yahudi atau versi Samaria? Orang Samaria menyatakan Taurat ini versinya Musa. Orang Yahudi mengatakan Tauratnya itu versinya Musa. Tapi faktanya kenapa ada 2 versi Musa? Versi yang mana? Versi Samaria beda dengan versi Yahudi. Jadi kalau begitu Taurat Musa yang dimaksud Quran bukan yang Taurat yang sekarang. Injil yang dimaksud oleh Quran bukan Injil yang sekarang. Nah, itu kesimpulannya. Tapi sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang harus kita imani. Dan karena itu juga memang terlihat jelas yang dimana bukan perbedaan, bahkan benar-benar berkontradiktif di antara dengan yang Islam, yang padahal mereka, karena ini Ustaz, ada juga yang mereka bilang kan juga Islam juga harus mengimani kitab-kitab Injil dan lain sebagainya, tapi kan yang dimaksud itu adalah yang sekarang. Ternyata memang yang dimaksud mengimani itu adalah kita mempercayai bahwasannya pada dasarnya itu memang berasal awalnya itu memang dari Allah yang memang sebelum dirubah-rubah
Setelah ini, sekarang ini faktanya memang sudah terubah-ubah, maka kita perlu benar-benar hati-hati. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi? Ada coba tanya. Oh ya, teman. Anak kasih mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ingin bertanya Ustadz, pertama tadi terkait penjelasan Ustadz ya bahwa Al-Quran kan merupakan kitab yang meluruskan ajaran-ajaran Nabi terdahulu yang menyimpang. Terkait hal ini bagaimana kita menanggapi tuduhan dari ahlu kitab bahwa Al-Quran itu sebenarnya menciplak dari ajaran-ajaran terdahulu. Nah, sedangkan kan kalau mungkin kita bahas tadi kan ada kesamaan-kesamaan dan sebagainya gitu. Nah, kemudian yang kedua terkait tahun baru itu kan kita menjelang Natal ya. Nah, itu banyak kan mungkin perayaan-perayaan terutama yang menganggap kelahiran anak Tuhan ya versi Nasrani kan ya di 25 Desember itu. Sedangkan menurut Injil sendiri bagaimana sih Ustadz pandangan mengenai perayaan Natal itu? Karena yang pernah saya baca itu malah Nabi Isa itu lahir bukan di musim dingin pada akhir tahun tapi malah musim panas gitu. Mungkin itu saja, terima kasih. Saya coba jawab yang pertama ya, mengenai tuduhan jiplakan itu. Kalau disebutkan bahwa Al-Quran itu menjiplak kitab sebelumnya, lebih konkret Quran itu menjiplak Bible, itu sering diungkapkan. Saya kira begitu saja. Sering itu. Oh, Quran itu menjiplak Bible, menjiplak Alkitab. Apa buktinya? Banyak kesamaan antara isi Quran dengan Alkitab. Jadi karena banyak kesamaan, kemudian disimpulkan bahwa Al-Quran itu menjiplak Alkitab. Karena dari sisi historis, Alkitab menurutnya itu lebih dulu ada sebelum munculnya Quran. Kira-kira ini logis nggak? Kalau dari sisi mana yang lebih dulu, memang Bible itu sudah eksis sebelum Al-Quran. Karena faktanya Bible menurut mereka secara bukti fisik itu manuskrip Qumran itu kan abad ke-5 sebelum Masehi. Abad ke-3 sebelum Masehi. Nah, sementara Quran itu abad ke-7 Masehi. Jaraknya berapa ratus tahun? 1000 tahun. Iya kan? 1000 tahun jaraknya. Berarti mana yang lebih dulu? Alkitab. Dari sisi ini ada benarnya. Tetapi masalahnya, apakah cukup mengatakan bahwa adanya kesamaan Al-Quran dengan Bible berarti Al-Quran itu menjiplak Bible? Ini harus jujur, tidak boleh sekedar berasumsi. Kalau sekedar kesamaan dan sekedar mana yang lebih dulu, pertanyaan ini akan berlanjut. Mana yang lebih dulu antara Alkitab dengan kitab Weda? Mana yang lebih dulu antara Bible dengan kitab Weda? Tahu kitab Weda? Itu kitab agama apa? Kitab agama Hindu. Sementara Bible, kitab agama Yahudi dan kitab agama Nasrani. Terutama Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Kalau Yahudi, kitab Perjanjian Lama saja. Kalau dihitung dari sisi urut-urutan zaman, yang lebih dulu itu kitab Weda. Oke? Bagaimana isi kesamaannya? Apakah ada yang sama antara Bible dengan Weda? Ada kesamaannya. Pertanyaannya kemudian berlanjut. Apakah mungkin adanya kesamaan antara Bible dengan kitab Weda itu membuktikan bahwa Weda menjiplak Bible? Iya kan? Ini kan harus adil cara berargumentasinya. Kalau seandainya dituduh bahwa Quran menjiplak Bible, apakah mungkin Weda menjiplak Bible? Karena mungkin. Jadi silakan jawab sendiri. Kalau dialamatkan bahwa Quran menjiplak Bible karena Al-Quran datang kemudian. Sedangkan kita tahu bahwa Alkitab dengan Weda, Alkitab itu datang kemudian. Setelah adanya Weda. Apakah mungkin kitab Weda menjiplak Bible? Itu pertanyaan mendasar itu. Mengenai kesamaan apa saja itu detail rinciannya.
Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Al-Quran dengan kitab Weda, ya, kita harus akui secara jujur, mana yang lebih dulu ada? Kitab Weda kan? Iya, kitab Weda. Tapi uniknya, apa yang tercantum dalam kitab Al-Quranul Karim, ada sesuatu yang sama sebenarnya dengan kitab Weda. Contoh konkretnya apa? Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Kalau diartikan, perempuan, para wanita bagi kalian, wahai para lelaki, ibarat ladang bagi kalian. Cocok tanamilah ladang kalian sebagaimana yang kalian kehendaki. Teks seperti ini, itu di dalam kitab Weda ada kesejajaran, ya, ada kesejajaran. Kesejajaran apa? Isi pesan. Tapi bukan bahasa Arab, tapi dalam bahasa Sanskerta. Asturino garhapat yani santu. Kalau diartikan secara harfiah, istri kalian itu ibarat ladang. Cocok tanamilah ladang kalian, oh wahai lelaki. Sama atau beda? Sama. Pertanyaannya, apakah membuktikan bahwa Al-Quran menjiplak Weda? Apakah secara historis pernah terbukti bahwa Nabi kita Muhammad SAW pernah datang ke India? Pernah. Atau pendeta Hindu pernah datang ke kota Mekah? Ada nggak? Tidak ada informasi. Ada nggak terjadi kolaborasi antara pendeta Hindu datang ke tanah Arabia? Tidak ada. Tapi kenapa kesamaan? Jawabannya sederhana. Kesamaan itu berarti adanya sumber yang satu. Kesamaan itu. Faktanya secara historis, secara fakta realnya, Nabi SAW tidak pernah ke India. Nggak ada informasi. Bahkan dalam kitab-kitab Hindu sendiri tidak ada informasi Nabi kita datang ke India. Atau sebaliknya orang-orang India, pendeta-pendeta India datang ke Saudi Arabia. Nggak ada. Nggak ada informasi itu. Blank informasi itu. Berarti apa yang diterima Nabi bukan menjiplak dari kitab manapun, tetapi memang sumbernya dari satu. Logis dengan bahasa sederhana seperti ini. Jadi kesamaan bukan berartinya menjiplak. Kesamaan itu semakin membuktikan bahwa ini message-nya itu kekal, abadi. Berarti diturunkan dari sumber yang sama. Dan ini konsep tauhid jelas. Tuhan itu pasti satu. Kenapa bisa berbeda konsepnya? Karena mengalami distorsi. Sebelum Islam mengalami distorsi. Agama apapun mengalami distorsi. Islam datang mengkonfirmasi. Kalau benar, katakan benar. Kalau keliru, dikritisi dan dibenahi. Itulah fungsi Quran. Sekali lagi, bagaimana cara menjawabnya? Jelas. Kesamaan bukan membuktikan jiplakan, tapi sumber yang sama. Sumbernya satu. Nah, mengenai masalah Natal mungkin nanti Ustaz Abu Didat yang lebih berperan karena dari MUI. Fatwanya bagaimana? Waduh. Ya baik ya. Singkat saja. Sekaligus tadi Ustaz Dari sudah menyampaikan soal pertanyaan Islam menjiplak ya. Apakah Islam menjiplak itu sama dengan mengkopi? Tentunya kalau menjiplak harusnya semua sama. Ada perbedaan. Justru banyak juga yang berbeda di dalam Alkitab kan dengan Quran itu. Misalnya tadi soal penyaliban Isa Al-Masih, soal kematiannya. Itu dalam Quran justru dikoreksi. Maka itu menunjukkan bukan menjiplak, justru diluruskan. Jadi itu sekira tidak tepat ya. Dan memang selalu itu dipakai. Terus kaitannya dengan Natal ya, sebetulnya bicara Natal itu secara bahasa kan artinya hari lahir, sama dengan Maulid hari lahir. Cuman kalau Maulid sudah khusus hari lahir Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau istilah Natal itu juga khusus hari kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau dilihat di dalam Lukas 2 ayat 11, kalau tidak salah ayatnya. Hari ini telah lahir Tuhan Yesus Juru Selamat di kota Daud. Jadi yang diperingati oleh mereka hari kelahiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan hari kelahiran Nabi sebagai Isa sebagai Nabi ya. Sementara ini ada brosur yang ditulis oleh Daniel Theophilus, Allahu Akbar Maulid Nabi Isa. Nah, kenapa pakai Maulid Nabi Isa? Jadi alasannya begini.
Kalau pakai istilah Natal nanti orang Islam tidak mau ikutan Natalan, maka dibikinlah Maulid Nabi Isa. Nah pertanyaannya, apakah ada di dalam gereja-gereja ketika perayaan Natal disebut Maulid Nabi Isa alaihissalam? Nah ada, sampai botak pun gereja nggak bikin itu. Ya. Tapi itu hanya cara saja supaya orang Islam ingin atau ngikut acara Natal. Nah, sementara teman diskusi saya dari Advent, bahkan dari Saksi Yehova, kita juga undang di pengajian di pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bekasi dari Advent pada tanggal 25 Desember. Kenapa Anda sebagai umat Kristen kok tidak merayakan Natal 25 Desember? Dia jelaskan, kami tidak merayakan Natal tanggal 25 Desember karena 25 Desember bukan hari kelahiran Yesus Kristus, tapi hari kelahiran Dewa Matahari. Di mana Kaisar Konstantin sebelum masuk agama Kristen, dulu Tuhannya Dewa Matahari yang lahirnya pada hari Minggu, maka Minggu dikenal dengan Sunday, hari matahari, tanggal 25 Desember. Maka kami tidak merayakannya. Kalau istilah di kita tuh ini bid'ah dalam Kristiani. Jadi istilahnya bid'ah ya, tidak ada dasar dalil Alkitabiahnya. Jadi itu persoalan Natal. Dan Natal memang bukan memperingati kelahiran Nabi Isa, tapi memperingati kelahiran Yesus Kristus ya sebagai Tuhan dan Selamat. Nah, kaitan dengan kita umat Islam, Majelis Ulama telah mengeluarkan fatwa tentang haramnya bagi umat Islam. Jadi fatwa ini untuk umat Islam ya, untuk tidak mengikuti Natalan bersama. Kenapa dibuat fatwa keluar ini? Karena ada acara kegiatan Natal, kepanitiaannya melibatkan orang Muslim. Jadi kantor, perkantoran yang Muslim dilibatkan jadi panitia Natal bersama. Karena menganggap Natal itu sama dengan Maulid Nabi. Kemudian juga ada anak pelajar di sekolah-sekolah negeri dilibatkan jadi panitia Natal bersama. Jadi anggapan Natal sama dengan Maulid, tidak. Makanya Majelis Ulama mendudukkan Natal itu ini sudah menyangkut masalah ibadah akidah bagi umat Kristen. Walaupun ini merupakan pengadopsian ya dari tradisi-tradisi pagan sebetulnya. Sehingga kenapa Advent aja nggak mau, Saksi Yehova nggak mau. Iya, bahkan menulis buku khusus itu kan, nggak mau Natal. Untuk memperingati malam tahun baru tanggal 1 Januari saja, Saksi Yehova nggak mau. Ini kenapa? Karena ini hari kelahiran Dewa Matahari, Dewa Romawi, yaitu Kaisar Janus gitu ya. Makanya tidak mau memperingati. Jadi kalau Saksi Yehova saja yang sama-sama, katakanlah dia nganggap Kristen juga kan, tidak merayakan Natal, tidak merayakan malam tahun baru tanggal 1 Januari, tapi anehnya sekarang ada orang Islam memaksakan diri pada acara Natalan malah mengumandangkan azan. Nah, ini azan itu tempatnya bukan di gereja. Ini bukan toleransi, ini namanya salah besar lah, bukan toleransi. Ya, silakan bagi yang Kristiani merayakan Natal sesuai keyakinan mereka, ya. Tapi janganlah ajak-ajak kami yang Muslim untuk ikut terlibat dalam kegiatan itu. Karena namanya toleransi itu saling menghargai terhadap perbedaan itu sendiri. Saya punya rumah ya, samping rumah saya itu kebetulan Kristen. Temboknya nempel. Kita tidak pernah ajak dia ketika mau Idul Fitri saya, ayo sholat Id bersama. Kenapa saya tidak ajak? Nah, karena saya tahu ini bukan Islam. Itulah toleransi. Begitu juga dia tidak mau ngajak lagi saya kan. Oh ketika Natalan, ayo Abu Diat kita ikut Natalan di tempat kami. Nah, itulah yang namanya toleransi, saling menghargai ya terhadap perbedaan sendiri. Jadi oleh karena itu Majelis Ulama kaitan dengan Natalan bersama bagi umat Islam hukumnya haram. Ya. Jadi toleransi harus didudukkan yang benar. Toleransi itu menghargai terhadap perbedaan itu sendiri. Ya. Makanya prinsipnya lakum dinukum. Nah sekarang kan digiring-giring, kalau nggak ikut pakai salam agama-agama dibilang tidak toleran. Ya. Nah, kan akhirnya salam pluralisme semua agama. Makanya kalau ada 200 agama di Indonesia bisa 2 jam salamnya itu. Nah, itu sudah juga ada fatwa MUI tentang salam agama-agama itu tidak boleh. Ayatnya di Quran sangat jelas itu. Surat 2 ayat 42, wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kalian campur adukan yang hak yang benar dengan batil, padahal kalian tahu yang hak tapi kalian sembunyikan. Karena salam itu juga ditujukan kepada Tuhannya kan. Misalnya namo budaya bagi orang yang Buddha kan. Apa artinya namo budaya? Apa artinya? Namo budaya itu artinya terpuji Sang Buddha.
Lah Tuhan kita Allah, masa mau muja-muji Tuhan yang lain? Itu sudah menyangkut akidah. Makanya tidak boleh bagi umat Islam. Ya, tapi kita diajarkan ketika ada orang Buddha salam pakai nama budaya jangan dilarang juga, ya, karena dia punya keyakinan. Cuman jangan dipaksakan kita yang Muslim suruh juga ikut-ikutan salam gado-gado. Ya, khawatir saya kalau ada 200 agama bisa 2 jam kan itu nanti salam. Hanya salam aja Ustaz. Jadi disitulah dudukan toleransi itu yang benar gitu ya. Jangan sampai jadi terbalik ya, harus dengan adil. Kebalikan adil itu kan zolim. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah kalau saya pakai peci ini harganya 50.000, saya pakai sendal 100.000, mahal mana? Ya mahal sendal. Tapi karena saya tahu sendal itu di kaki tempatnya, walaupun lebih mahal ditaruh di kaki. Tiba-tiba karena saya merasa beli sendal 100.000 ini 50.000, sendal ditaruh di kepala saya, peci ditaruh di kaki, antum melihat saya kayak apa? Ini yang zolim, ya. Mungkin orgel dibilang itu. Lah bagaimana kalau sendal ditaruh di kepalanya? Nah begitu juga azan dibawa ke gereja, itu zolim, bukan pada tempatnya. Nah gitu kira-kira. Jadi sekali lagi soal Natal itu sebetulnya memang diyakini, kalau saksi Yehova meyakini ya bahwa Yesus itu lahir tanggal 1 Oktober, bukan tanggal 25 Desember. Kalau orang sudah banyak tuh video-video di YouTube itu di antara para pendeta itu saling bertengkar gitu kan. 7 Januari ortodok ya, makanya mereka nyambung tuh dari 25 Desember sampai 7 Januari kan baru merayakan Natalnya tuh yang ortodok. Jadi banyak versi gitu. Karena memang menyadari bahwa tidak ada yang tahu tentang kelahiran Nabi Isa, kapan mau lahirnya. Nah anehnya ini kan sekarang kita ikut-ikutan memperingati acara Natal kelahiran, katakanlah kelahiran Nabi Isa. Tahu nggak lahirnya Nabi Isa kapan? Kalau ternyata tanggal 25 Desember bukan kelahiran Nabi Isa, mau memperingati kelahiran siapa? Wong Nabi Isa nggak tahu lahirnya. Kalau Nabi Muhammad jelas lahirnya, jelas wafatnya, jelas hidupnya, itu saja tidak wajib diperingati. Seandainya diperingati juga sebatas memperingati hari kelahiran Nabi. Tidak sampai mengatakan Muhammad sebagai putra Tuhan atau sebagai Tuhan. Jadi tidak sama ya antara Maulid Nabi dengan Natal. Jadi Natal itu sudah kekhususan memperingati hari kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya kira demikian ya. Baik. Di waktu kan 1 menit lagi akan azan, insyaallah untuk zuhur. Mungkin kita cukupkan untuk sesi pertanyaan jawab. Nah, untuk misalnya ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan kembali bisa melalui Instagram Karib Official, sahabat Karib, dan juga nanti bisa untuk Instagram Profesor Munahim Ali dan juga Ustadz Abu Dadat bisa dicari juga, nanti di-linkkan dari sahabat Karib insyaallah. Dan untuk itu mudah-mudahan apa yang kita simak, apa yang kita dapatkan ilmu hari ini benar-benar bisa bermanfaat buat kita, bukan hanya sekedar sebagai pengetahuan aja, tapi benar-benar bisa sebagai ilmu yang bermanfaat dan kita bisa gunakan juga untuk kedepannya. Dan untuk itu saya mewakili dari sahabat Karib mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah kita tutup juga kajian hari ini dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.